Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Embun masih menggantung malas di ujung daun ketika mobil sewaan mereka berhenti di depan pintu gerbang jalur pendakian Sembalun, salah satu akses menuju puncak Rinjani. Langit belum terlalu biru, dan kabut tipis masih bergelayut di atas lembah hijau. Keempat sahabat itu turun dari mobil dengan mata berbinar dan semangat menyala. Rinjani, impian mereka sejak duduk di bangku kuliah, akhirnya akan didaki hari ini. Adalah Dimas, pemuda pendiam yang mencintai alam lebih dari apapun, dan selalu menjadi pemimpin diam-diam dalam kelompok ini. Ia berjalan sambil menenteng carrier besar, wajahnya terlihat tenang meski matanya penuh perhitungan. Di sebelahnya, Rani, gadis cerdas dengan rambut dikuncir tinggi. Ia membawa kamera DSLR yang tergantung di leher, berniat mendokumentasikan perjalanan mereka untuk konten YouTube channel kecil miliknya. Ia senang tertawa, tapi sering juga skeptis terhadap hal-hal mistis. Kalau nggak lihat sendiri, gue gak percaya, begitu katanya. Andra, si pembuat onar sekaligus penggembira, berkali-kali membuat lelucon soal mitos-mitos gunung. Ia yang paling keras ketawa, paling ceroboh, dan paling banyak makan. Sementara Naya, pacar Andra, lebih kalem dan berhati-hati. Ia punya kebiasaan mencatat detail jalur di buku kecil dan suka menyapa pendaki lain. Mereka berempat bukan pendaki pemula, tapi juga belum bisa disebut ahli. 2 kali naik perahu, sekali ke Semeru, dan beberapa kali camping ringan sudah cukup membuat mereka percaya diri untuk menaklukkan Rinjani. Namun, di balik semangat itu, mereka lupa satu hal, Rinjani bukan gunung yang suka diremehkan. Jangan lupa isi buku tamu dulu, ujar Naya, menunjuk pos registrasi yang belum terlalu ramai. Seorang pria parubaya berbaju lusuh duduk di sana, wajahnya serius meski menyapa ramah. 4 orang? Nama siapa aja? Tanyanya sambil membuka logbook. Dimas menyebut nama mereka satu persatu. Pria itu mengangguk-angguk lalu menatap mereka dengan sorot yang sulit ditebak. Kalian lewat Sembalun ya? Jalur panjang, tapi pemandangannya bagus. Andra yang sejak tadi mondar-mandir sambil memainkan tongkat hiking berkata cepat. Iya, Pak. Tapi kami mau coba jalur baru juga nanti kalau turun. Katanya ada jalur lebih singkat ke bawah, lewat sisi utara. Petugas itu menoleh cepat. Jalur mana? Andra hanya nyengir. Itu loh, yang katanya bisa tembus langsung ke air terjun. Temen gue pernah coba. Wajah pria itu mengeras. Ia menggeleng pelan. Di sini cuma 2 jalur resmi, Sembalun dan Senaru. Jalur lain itu bukan jalur buat manusia. Ucapannya menimbulkan keheningan kecil. Bahkan Andra yang biasanya nyolot, hanya menggaruk kepala. Namun suasana kembali cair ketika mereka mulai berjalan naik, saling menyemangati dan bercanda. Kamera Rani sesekali menangkap potret kabut yang menari di atas padang savana. Dimas mengambil alih posisi depan, sesekali mengecek GPS, sementara Naya sesekali mencatat percabangan jalur di bukunya. Tadi Bapak itu maksudnya apaannya? Bukan jalur buat manusia? Gumam Rani, setelah 1 jam berjalan. Maksudnya itu hutan-hutan liar yang belum dipetakan. Kali, sahut Dimas. Mungkin banyak satwa atau rawan longsor. Andra berseru, atau tempat nyimpen makhluk halus. Ia tertawa keras, membuat seekor elang yang sedang bertengger jauh di atas pohon beterbangan. Berisik. Seru Naya sambil melempar sebutir kacang ke arah pacarnya. Waktu berlalu dengan cepat. Mereka tiba di pos 2 menjelang siang, makan siang ringan, dan kembali mendaki. Jalur mulai menanjak, vegetasi mulai berubah. Bukit-bukit hijau melambai dari kejauhan seperti ombak raksasa yang beku. Sore menjelang ketika mereka sampai di padang rumput luas sebelum pos 3. Dari sana, gunung menjulang dengan gagah, puncaknya tampak samar, tapi jelas menyimpan janji petualangan. Mereka mendirikan tenda, merekam vlog, dan memasak mie sambil menatap bintang.
Namun malam itu, ketika kabut turun lebih cepat dari biasanya, terdengar suara aneh di balik pepohonan. Seperti desir angin yang membawa gumaman. Naya mengerutkan kening, mencoret sesuatu di catatannya. Ada suara, enggak? Tanyanya pelan. Rani menengadah. Angin kali. Andra menimpali, angin, atau yang nungguin jalur, bukan buat manusia, itu. Dimas tidak menjawab. Ia menatap peta di HP-nya. Jalur resmi ke Pelawangan masih panjang. Tapi ia melihat ada satu jalur samar ke arah kanan, tidak tercatat. Seolah-olah ada celah kecil yang mengarah ke lembah yang gelap. Sementara yang lain tertidur, Dimas duduk sendirian di depan tenda, mendengarkan gemerisik daun dan menatap ke arah celah itu. Entah kenapa, ada sesuatu yang membuat hatinya tak tenang. Dan ia tak tahu bahwa celah itu, jalur samar di luar peta, akan membawa mereka ke tempat yang tidak pernah mereka bayangkan. Pagi itu seharusnya indah. Matahari menyembul malu-malu dari balik bukit, dan kabut tipis mengambang seperti selendang di langit. Keempat sahabat itu mengemasi tenda dengan semangat. Hari ini target mereka jelas. Pelawangan Sembalun, tempat camp terakhir sebelum menuju puncak. Namun, langkah kaki mereka tak pernah benar-benar sampai ke sana. Semua bermula dari sebuah persimpangan kecil, tak jauh dari pos 3. Jalur itu bukan jalur resmi. Hanya berupa celah sempit di antara dua batu besar yang ditumbuhi pakis liar. Tapi yang membuat mereka berhenti adalah jejak sepatu di tanah liat. Masih segar. Seolah seseorang baru saja melewatinya. Ada orang yang lewat sini, gumam Dimas sambil berjongkok. Wah, ini pasti jalur alternatif itu. Dim, seru Andra penuh semangat. Yang gue bilang kemarin, tembus ke air terjun. Rani menyipitkan mata, ragu. Tapi jalur ini gak ada di peta. Naya membuka buku catatannya dan menggeleng. Di GPS juga kosong. Gak disarankan. Kita harus lanjut ke jalur utama. Tapi seperti banyak kisah tragis lain yang dimulai dari keputusan kecil, mereka bertiga, Andra, Dimas, dan Rani, memutuskan untuk mencoba jalur itu, didorong oleh rasa penasaran dan keyakinan bahwa itu hanya jalan pintas. Naya yang awalnya menolak akhirnya ikut juga, meski dengan perasaan tak nyaman. Cuma lihat sampai ujungnya aja. Kalau Zong, balik, kata Andra enteng. Langkah pertama ke jalur itu sudah terasa beda. Tidak ada papan, tidak ada petunjuk. Tanahnya lebih lembab, suara serangga lebih bising. Pepohonan menjulang lebih rapat, menciptakan kanopi tebal yang menyaring cahaya matahari. Semakin dalam mereka berjalan, suasana terasa seperti memasuki ruangan lain. Waktu terasa lambat. Jam menunjukkan hampir tengah hari, tapi cahaya tak pernah benar-benar terang. Naya mulai berkeringat dingin. Kayak, udah lebih dari 1 jam ya, bisiknya. Baru setengah jam kali, sahut Rani sambil melihat jam digitalnya. Tapi ekspresinya berubah. Aneh, jamku mati. Dimas juga memeriksa HP-nya. Baterai 80%, tapi layar membeku. Tidak bisa membuka peta. Sinyal menghilang sepenuhnya. Dandra mencoba menghidupkan ulang GPS portabelnya. Gagal. Kayaknya kita harus balik. Deh, kata Dimas pelan. Namun ketika mereka menoleh ke belakang, jalur yang mereka lewati tadi sudah tidak ada. Tanah di belakang seperti tertutup akar dan dedaunan, tak ada jejak sepatu mereka. Jangan bercanda, Dim, bisik Rani, wajahnya pucat. Aku gak bercanda. Ketegangan mulai membungkus mereka seperti kabut. Dimas mencoba menandai pohon dengan pisau lipat, lalu mereka putuskan berjalan terus, berharap keluar di tempat terbuka atau menemukan jalur utama dari sisi lain. Namun setiap belokan hanya membawa mereka pada jalan yang lebih aneh. Ada tanah basah yang seperti menghisap sepatu mereka. Ada pohon yang daunnya berguguran pelan, meski angin tak berhembus. Dan yang paling membuat ngeri, sunyi. Sunyi total. Bahkan langkah mereka nyaris tak terdengar. Mereka memutuskan berhenti sejenak di bawah pohon besar. Rani membuka tasnya untuk mengambil air, tapi sebotol air minumnya pecah. Tidak jatuh. Tidak retak. Pecah begitu saja di dalam tasnya. Plastik meleleh seperti habis terbakar. Naya mulai gemetar. Ia membisikkan doa. Matanya menatap lekat ke arah semak-semak di seberang.
Seseorang, atau sesuatu, sedang berdiri di balik sana. Terlalu tinggi untuk manusia. Matanya tidak terlihat, tapi Naya yakin makhluk itu mengawasi mereka. Ada yang ngelihatin kita, katanya gemetar. Rani menoleh. Mana? Saat Naya menunjuk, semak itu kosong. Tapi daun-daun di sana masih bergoyang perlahan, padahal tidak ada angin. Ayo jalan, perintah Dimas cepat. Wajahnya berubah. Tidak lagi tenang. Ia tahu ada sesuatu yang tidak normal di jalur ini. Mereka berjalan tanpa arah pasti, hanya mengikuti naluri. Tapi rasa panik perlahan menggerogoti. Andra mulai bicara sendiri. Ini tuh jalur bener, ini tuh cuma ngetes nyali aja. Kan? Kan kita bakal ketemu pos lagi, ya kan? Sore menjelang, tapi matahari tak tampak. Kabut turun lebih tebal, seperti kabus pabrik. Dingin merayap ke dalam jaket. Nafas terlihat seperti asap. Kayaknya kita muter-muter aja, ujar Rani. Pohon ini tadi udah kita lewatin. Enggak, gak mungkin. Aku udah tandain pohon ini, jawab Dimas. Tapi tanda itu hilang. Tidak ada goresan yang ia buat tadi pagi. Langkah mereka melambat. Perut lapar, kaki pegal, mental terkikis. Naya jatuh terduduk dan mulai menangis diam-diam. Ia mencoret nama-nama jalur resmi di bukunya, lalu menggambar pohon besar yang bentuknya seperti tangan. Kita gak di jalur pendakian lagi, katanya pelan. Tempat ini bukan Rinjani. Andra tiba-tiba muntah. Ia menggigil hebat, menyebut nama-nama acak. Ibunya, pacarnya, nama hewan, nama-nama yang tidak dikenal. Seolah pikirannya lepas dari kenyataan. Rani mulai panik. Dia kenapa? Dimas menahan tubuh Andra. Hipotermia mungkin. Tapi bisa juga dia. Tunggu, potong Naya pelan. Ia mendengar sesuatu. Suara gamelan. Samar, halus, seperti dimainkan dari balik kabut. Diiringi suara perempuan yang mendayu-dayu. Lembut dan menyihir. Dengar gak? Tanyanya. Yang lain ikut diam. Suara itu makin jelas. Seolah menggoda mereka untuk datang lebih dekat. Jangan ikutin suara itu, kata Dimas cepat. Gak logis. Di tengah hutan begini, siapa yang main gamelan? Tapi Andra sudah berdiri dan berjalan ke arah suara. Matanya kosong. Langkahnya mantap. Andra, teriak Naya. Dimas mengejar, tapi kabut tebal menelan tubuh Andra secepat ia menghilang. Tak ada jejak. Tak ada suara balasan. Hutan kembali diam. Mereka kehilangan satu orang. Malam menjelang. Kini hanya bertiga. Mereka membuat api seadanya, meski kayu terlalu basah. Suhu semakin dingin, dan suara-suara aneh terus bergema dari kejauhan. Dimas duduk dengan kepala tertunduk. Aku yang salah. Harusnya gak biarin kita masuk jalur ini. Naya menggenggam tangan Rani. Kita harus kuat. Besok pagi, kita cari Andra. Atau cari jalan keluar. Rani menatap ke langit yang kini gelap. Tidak ada bintang. Tidak ada bulan. Seolah langit pun tak mengenali mereka. Di tempat asing yang menyerupai hutan Rinjani, mereka harus bertahan. Tapi mereka belum tahu, malam ini bukan sekadar malam dingin biasa. Karena di jalur yang salah ini, mereka bukan satu-satunya yang berjalan di antara pepohonan. Malam itu, kegelapan menyelimuti hutan yang tak mereka kenal. Api unggun yang mereka nyalakan berkedip lemah, sesekali disergap angin dingin yang membawa aroma basah dan tanah yang mengerikan. Suara hutan menjadi simfoni menakutkan. Desir ranting patah, bisikan samar, dan gemerisik langkah yang tak terlihat. Dimas, Rani, dan Naya duduk saling berdekatan. Tubuh mereka bergetar bukan hanya karena dingin tapi juga karena ketakutan yang perlahan merayap ke dalam hati. Mereka tahu Andra hilang di antara kabut dan bayang-bayang yang menjebak. Malam ini, aku nggak bisa tidur, bisik Rani, matanya tak lepas dari kegelapan di luar lingkaran api. Naya mengangguk pelan, memegang erat tangan Dimas. Kita harus tetap bersama. Jangan sampai terpisah. Dimas mengangguk setuju, wajahnya terlihat lelah tapi penuh tekad. Ia merogoh tasnya dan mengambil senter kecil. Besok pagi kita mulai cari Andra dan cari jalan keluar. Ini jalur bukan jalur manusia.
Ada sesuatu yang tidak wajar. Suara gamelan yang mereka dengar siang tadi kembali, tapi kali ini lebih dekat dan mengerikan. Suara itu bagaikan memanggil, memikat mereka ke dalam kegelapan. Jangan dengarkan itu, tegas Dimas, itu bukan suara manusia. Ketika malam semakin larut, kabut menebal hingga hampir menelan api unggun. Dari balik pepohonan, bayangan-bayangan mulai bergerak, samar dan tidak jelas. Rani yang paling peka merasakan tatapan dingin menusuk tulang. Tunggu, ucap Rani pelan. Ada yang lihat kita. Di tengah hening, sosok tinggi dan kurus muncul dari kabut. Wajahnya tersembunyi di balik jubah lusuh berwarna kelam, hanya matanya yang merah menyala seperti bara api. Ia melangkah perlahan, suaranya serak, kalian tersesat di rumahku. Dimas berdiri cepat, melangkah di depan dua temannya. Kami tidak ingin masalah. Kami hanya ingin keluar dari sini. Sosok itu tertawa dingin, suara yang menggema seperti bergema di seluruh hutan. Keluar? Tidak semudah itu. Mereka yang masuk jarang kembali. Naya memegangi dada, nafasnya tersengal. Apa yang kamu inginkan? Jalan keluar harus dibayar mahal, jawab sosok itu. Kalian telah melewati batas. Peraturan di sini berbeda. Malam ini, kalian harus membayar dengan keberanian. Tiba-tiba kabut membesar dan suara gamelan berubah menjadi melodi mengerikan, menyeret ketiga sahabat itu ke dalam mimpi buruk nyata. Mereka merasa seperti terseret ke dalam pusaran bayangan dan suara yang menghantui. Di saat itulah mereka sadar, ini bukan sekadar tersesat. Mereka terperangkap dalam dimensi lain, sebuah rimba bayangan yang menjaga rahasia gelap Gunung Rinjani. Dimas mencoba menguatkan diri dan mengajak Rani serta Naya untuk berjalan, tapi bayangan itu membelah ruang dan waktu. Mereka seperti dihadapkan pada lorong yang terus berubah dan rintangan yang makin berat. Mereka harus menghadapi ilusi alam yang menyesatkan, jalan yang mereka ambil berubah-ubah, pepohonan bergeser, dan suara-suara familiar berubah menjadi bisikan mengancam. Bayangan masa lalu, mereka melihat kilas balik momen-momen yang paling menyakitkan, yang membuat mereka hampir menyerah. Ujian keberanian, sosok misterius menguji nyali mereka dengan menghadirkan ketakutan terdalam satu persatu. Rani digoda oleh bayangan Andra yang memohon untuk ditolong, tapi yang muncul hanyalah wajah menakutkan yang menghilang ketika disentuh. Naya berhadapan dengan bayangan ibunya yang selalu menuntut kesempurnaan, membebani dirinya selama ini. Dimas bertemu bayangan dirinya yang lemah dan ragu, melawan ketakutan bahwa ia telah membawa teman-temannya ke dalam bahaya. Di tengah pergulatan batin dan kegelapan, ketiganya mulai saling menguatkan. Mereka menyadari kunci untuk keluar dari rimba bayangan ini adalah bersatu, percaya pada satu sama lain, dan tidak menyerah pada ketakutan. Dengan keberanian yang tersisa, mereka menantang sosok misterius itu. Lepaskan Andra. Dimas berteriak, suara penuh nyali. Sosok itu menghilang, dan seketika kabut pun tersingkap. Mereka menemukan Andra tergeletak di balik semak, lemah tapi hidup. Pelukan hangat menguatkan persahabatan mereka. Namun, mereka tahu perjuangan belum usai. Malam itu mengajarkan satu hal, gunung bukan hanya tentang medan fisik, tapi juga medan jiwa. Fajar mulai merangkak naik, perlahan mengusir kegelapan malam yang mencekam. Setelah malam penuh ketakutan dan ujian, keempat sahabat itu berdiri bersama di sebuah tempat yang tak lagi asing. Kabut menghilang, dan sinar matahari menembus celah-celah pepohonan, membangkitkan warna hijau yang segar dan hangat. Andra membuka matanya perlahan, menggeliat lemah, namun senyumnya menunjukkan rasa lega yang luar biasa. Ia menarik nafas panjang, merasa seperti terlahir kembali dari pertempuran dengan bayangan dan ketakutan terdalamnya sendiri. Dimas, Rani, dan Naya berpelukan, rasa syukur mengalir dari hati mereka. Mereka selamat, dan kini siap menghadapi jalur yang sebenarnya. Mereka berjalan perlahan, mengikuti jejak yang kini terlihat jelas dan familiar. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke Pelawangan Sembalun, tempat yang sempat mereka impikan. Di perjalanan turun, keempatnya berbicara panjang lebar, membagi cerita pengalaman malam tadi, dan bagaimana rasa takut pernah nyaris memisahkan mereka. Tapi di saat-saat tersulit itu, persahabatan dan keberanian menjadi kunci yang menyelamatkan. Gak nyangka, ya, kita bisa keluar dari situ, kata Rani sambil tertawa kecil,
Air matanya masih bercampur bahagia. Gua juga nggak nyangka bisa kuat kayak gini, sambung Andra, tersenyum tipis. Naya menatap ke arah gunung yang mulai bersinar di bawah sinar matahari. Rinjani itu gak cuma gunung, tapi guru. Dia ngajarin kita buat gak gampang nyerah. Dimas mengangguk, sambil menatap ke bawah ke lembah yang hijau dan asri. Pengalaman ini bakal terus kita bawa. Jangan pernah gegabah ambil keputusan tanpa pertimbangan. Sesampainya di pos 4, mereka disambut oleh tim penyelamat yang sempat melakukan pencarian sejak mereka dinyatakan hilang. Pelukan hangat dan air mata bahagia mengiringi pertemuan itu. Mereka semua pulang dengan cerita yang luar biasa. Bukan hanya tentang petualangan di Gunung Rinjani, tapi tentang keberanian, persahabatan, dan pelajaran hidup yang tak ternilai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.